Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayandela Aprilia, nomor absen 1, kelas 11 MIPA 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah terpecah belahnya suatu bangsa. Kenapa bisa terpecah belah? Nah, ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama faktor dari dalam, dan yang kedua faktor dari luar. Faktor luar tidak lain adalah karena Belanda ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Nah, yang dilakukan Belanda untuk menghancurkan NKRI adalah Belanda melakukan agresi militer Belanda ke-1 tahun 1947 dan agresi militer Belanda kedua tahun 1948. Juga melakukan blokade ekonomi. Selain berperang, Belanda dan Indonesia juga menempuh jalan diplomasi. Diplomasi adalah usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dengan jalan damai. Bentuk diplomasi yang telah dilakukan oleh Belanda dan Indonesia diantaranya Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumreon, dan Konferensi Meja Bundar. Nah, hasil dari konferensi meja bundar ini yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, 2. Bentuk negara NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, 3. Dibentuknya UMI Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya, 4. Penyelesaian konflik Irian Barat ditangguhkan 1 tahun setelah KMB. 5. Utang Belanda dibayar oleh Indonesia. 6. Kapal perang Belanda ditarik dari perairan Indonesia. Dan yang terakhir, bekas anggota KNIL menjadi anggota TNI. Nah, dari hasil keputusan konferensi ini ada loh yang merubah ketatanegaraan Indonesia, yaitu pada poin kedua, di mana bentuk negara NKRI berubah menjadi RIS yang disebut Republik Indonesia Serikat. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut bentuk negara yaitu kesatuan. Namun, dalam KMB, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat, yang artinya tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar 45 yang menjadi dasar negara tidak berlaku lagi. Hukum negara yang berlaku saat itu adalah Konstitusi RIS 1949. Sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor dari dalam. Faktor-faktor luar yang sudah kita bahas itu menjadi pemicu terjadinya gerakan-gerakan separatis. Gerakan-gerakan separatis dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ideologi, yang kedua kepentingan, dan yang ketiga sistem pemerintahan. Kita akan bahas satu persatu. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan ideologi. Ada gerakan DITII 1949, PKI Madiun, dan G30S PKI. Gerakan DITII dan PKI Madiun sama-sama dilatar belakangi oleh perjanjian. Gerakan DITII diawali dari pemimpin Hizbullah, sebuah laskar perang Islam bernama Kartus Suwiryo, yang tidak puas dengan hasil perjanjian Renville. Perjanjian Renville mengharuskan pasukan divisi Siliwangi untuk hijrah ke Yogyakarta, yang pada saat itu sebagai ibu kota Indonesia. Kartosoewirjo tidak setuju jika wilayah Jawa Barat dikosongkan. Ia dan pasukannya tetap bertahan di Jawa Barat. Bahkan, ia dan pasukannya menduduki tempat di mana tempat itu ditempati oleh pasukan divisi Siliwangi dengan tujuan mendirikan negara yang berideologi Islam dan menjadikan pasukan Hizbullah sebagai tentara Islam Indonesia. Sedangkan pemberontakan PKI Madiun
diawali dengan kegagalan Amir Syarif Udin sebagai Perdana Menteri yang menandatangani Perjanjian Renville. Ia oleh parlemen diturunkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Amir Syarifuddin pun marah. Ia membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang berhaluan komunis. Amir Syarifuddin bersama Musso, seorang tokoh komunis, membentuk PKI dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan kepentingan. Ada gerakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ada gerakan PRRI dan Permesta. Kedua gerakan separatis ini sama-sama dilatar belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut hanya memfokuskan pembangunan di wilayah Jawa saja. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.